surga sana dengan Bapa. Adakah dalilnya berdosa mati bunuh diri? Ada, tunjukkan. Kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, boleh, itu baru dilarang. Baru kau dikatakan itu sesat, baru kau tidak benar. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible-mu. Kalau ada mati bunuh diri itu berdosa, tidak dibolehkan mati bunuh diri. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya, barulah kau salah memberikan saran kepada saudara-saudara kau untuk mati bunuh diri. Itu baru kau salah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, nggak salah kau bos. Nggak salah bos. Itu akal, logika. Itu kita bicara logika, nggak usah bicara logika ya. Nggak salah. Kau suruh aja daripada kau kasihan, asih minjemin uang kau aja, nyusahkan kau aja, bagus mati bunuh diri atau disalibkan sekalian. Mati disalib. Gimana coba? Kan nggak salah kan? Untuk kebaikan. Membantu namanya ajaran kasih. Agar cepat jumpa dengan Bapa di surga. Itu kalau masuk akal, kalau memang masuk akal kayak gitu, enak kali kalian. Model percaya Yesus, hanya semodel itu aja. Percaya. Terus masuk surga. Hah? Diciptakan, kalian diciptakan. Udah, Tuhan menciptakan kalian. Terus kalian di dunia diberikan rezeki, diberikan nikmat dunia, bahkan diberikan kesenangan, kaya. Terus kalian melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Kalian menipu, kalian berbohong, kalian berdusta, Tuhan yang nanggung. Kalian berzina, kalian enak-enak main sama perempuan lain, Tuhan yang nanggung. Kalian mau berbuat apa, mencuri, Tuhan yang nanggung. Terus habis itu mati, masuk surga. Apa manfaatnya kalian diciptakan bos kalau kayak gitu? Enak kali kalian. Secara akal enak nggak tuh? Enak kali tuh ya. Secara akal udah diciptakan, diberi nikmat hidup, diberi nikmat rezeki, diberi pasangan, diberi enak, diberi tempat tinggal, diberi duit. Terus tiba-tiba mati langsung masuk surga. Aturan diberikan Tuhan tidak kalian kerjakan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak kalian lakukan. Kalian melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung. Kalian mencuri, Tuhan yang nanggung. Jadi untuk apa kalian diciptakan? Apa kelebihan kalian bos? Apa kelebihan kalian woi? Apa coba kelebihan kalian? Diciptakan kalian, habis itu kalian mati masuk surga. Emang manusia kalian saja? Kalau memang itu benar, demon. Wajar. Kalau memang benarnya pula kalian pasti kayak gitu nanti di akhirat, bakar ban aku. Kuajak seluruh. Kalian berapa miliar? Berapa miliar seluruh Kristen? Ayo. Kuajak semua, ayo. Demon kita di akhirat. Demon, ribut lagi kita. Ya kan? Apa kelebihannya Tuhan enak neron gitu? Tuhan itu menciptakan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada berpasang-pasangan, surga neraka, kanan kiri, muka belakang. Semua ada sebab akibat. Disebabkan kau bekerja keras, kau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Disebabkan kau bermalas-malasan, kau akan mendapatkan kerugian. Ini di mana kau bermalas-malasan bisa sukses? Mana coba? Kalau nggak nasib. Ini kau bermalas-malasan, kau enak-enak, tiba-tiba kau mau senang. Kepala bapak ayah kau itu. Enak kali kayak gitu, nggak masuk akal lah bos. Memang harus kadang-kadang digas lah, memang harus digas. Masuk akal kan, aduh, nggak masuk logika. Cobalah masuk akal lah. Kadang-kadang kita bicara tentang kemanusiaan. Itulah kalian menghinakan. Al-Quran datang untuk meluruskan. Sikit nanti kalian katakan Injil kami, Injil kepala bapak kau tuh Injil kau. Make kau katakan kami duluan. Kau saja sudah mencuri kata-kata Injil saja, mencuri dari Islam. Injil aja mencuri dari Islam, kota mencuri. Enggak aja kau. Naik kau lapet. Naik kau. Apa kau? Kenapa kau kejang-kejang blender? Karena kau hinakan pula Bunda Maria itu. Yang menghinakan siapa? Bunda Maria lahir di mana? Di kandang domba tuh bukan? Iya, emangnya kenapa? Lahir di kandang domba? Nah itu nggak ada otak kau kan? Pijak aja kepala kau, nggak ada otak kau. Memang nggak ada otak. Nggak ada otak kau. Memang nggak ada otak kau di kandang domba. Di mana tuh kandang domba? Di mana tuh kandang domba orang? Itu kau. Di mana? Di mana tuh kandang domba? Nggak ada otak. Di mana tuh kandang domba? Otak kau nggak ada. Dengar kau ya. Kalau misalkan
Kau tahu nggak kau? Kau tahu nggak kau? Bang, Bunda nggak Maria usah itu. ini tuh piring. Diam kau. Termaris ini. 9 bulan Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus di dalam kandungan. Biar tahu kau. Seandainya dia keguguran, punya Tuhan nggak kau? Punya Tuhan nggak keguguran? Tahu nggak kau? Yang tadinya Bunda Maria itu nyuci pakaian sendiri, gosok pakaian sendiri, gara-gara demi untuk ke kalian, Tuhannya Oten, demi untuk menjaga kandungan, dibayarnya tukang cuci, dibayarnya tukang cuci untuk mencuci pakaian. Wah, mudah tuh tukang cucinya. Ada mau bayar? Udahlah kau nggak bayar cuci pakaiannya kau enak-enaknya aja kau. Ada nggak kau bayar? Hah? Capek-capek Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok, Hah? Biar supaya kandungan itu terjaga, jangan terjaga Bunda Maria itu. Kau Apa? paham kau? Apa? Gak usah sosok ini. Apa? Sosok apa? Secara kemanusiaan betul itu. Secara kemanusiaan betul. Jadi betul itu kan betul kan? Kalau keguguran Bunda Maria, nggak punya Tuhan kau, mindset kau. Dari mana Tuhan kau? Mana? Hah? Kalau keguguran Bunda Maria dari mana kau Tuhan? Akan kau lebih paham tentang Bible. Aleh. Lah, sekarang kau tunjukkan di mana tertulis kandang domba? Di mana? Coba kau tunjukkan di mana kandang domba? Kau di mana? Tunjukkan. Di mana lahir kandang domba? Coba. Datanya mana? Datanya. Mana datanya? Coba. Mana datanya? Kandang domba. Mana? Mana kau tunjukkan? Menghina aja. Menghina atau kau? Baru otak kau. Di mana? Tunjukkan. Di mana datanya? Mana? Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau lagi banyak kali cakap kau lagi. Apa kau? Nama kau sekali. Kau lagi longor kali kau. Coba tunjukkan. Satu bicara. Dosa makan diampuni. Diam kau lapet. Diam kau situ. Diam kau. Kalau mau diskusi jangan menghujat kau di sini. Jangan nam. Tuhan mati. Jangan menguji. Woi. Diam kau. Bisa jalan. Bapak kau yang batu. Bapak kepala otak kau tuh batu. Monyet. Batu kepala otak kau tuh batu kau batu. Yesus gunung batu kau itu batu kau. Hancur piring semua udah, hancur piring udah. Berapa piring yang gue gara-gara kalian ya? Cerak semua piring gue gara-gara kalian. Jangan cerita batu kau. Cerita batu. Yesus adalah batu bangunan. Batu kau. Percayalah kepada Tuhan gunung batu yang kekal. Tuhan kau pun gunung batu, longor kali kau. Udah tadi mana dalilnya? Kau nggak usah menghujat kau. Apa siapa lapet? Nggak perlu kau menghujat. Kalau kau nggak menghujat, aku naikkan kau. Nggak takut aku nggak pernah takut aku di sini. Blender nggak pernah takut. Tapi kau jangan menghujat, lapet. Jangan menghujat kau. Berdebatlah, jangan takut. Oke, yaudah. Oke, kamu apa? Oke, kamu apa? Hina-hina Tuhan padahal Tuhan itu ada dua. Kamu apa? Tuhanmu ada dua, Tuhan roh. Kamu apa? Mau apa kau? Takut Blender? Apa yang takut? Kalian nyembah batu. Apa yang takut? Oh, siapa yang nyembah batu? Amal 5364. Mana? Nabi baginda Muhammad bersabda. Mana data kau? Mana data kau? Menghapus dosa Islam. Mana data kau? Musnah amal 5364. Mana data kau? Maka kau orang Islam enggak. Oke. Kutunjukkan datanya. Kutunjukkan data ya. Al-Quran tidak tahu, hadis tidak tahu. Diam. Dah, diam. Ini, longor, diam kau. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Iya. Ore, jelas ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Oten adalah gunung batu yang kekal. Dah. Jelas kan? Mana lagi? Mau batu mana kau lagi? Batu mana? Batu apa lagi? Yesus mana lagi? Batu bangunan itu, Bang. Batu bangunan. Mana? Batu bangunan. Ya. Yesus adalah Mute kan ini. Moderator mute kan ini. Mute kan. Kenapa takut? Apa takut apa? Mute. Buat buang aja kau malam ini kau penakut. Apa kok? Siapa yang takut? Bising kali kau, makanya aku mute kan. Bising Siapa yang kau. takut? Penyembah batu. Kalian penyembah batu longor. Masa batu? Kalian penyembah batu. Kenapa batu bisa mengampuni dosa? Baik, ini. Sehebat apa? Yesus adalah Sehebat apa batu jauh? Baca ini, baca. Ding dang. Baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan.
Dengar itu Jelas ya, ini mau baca, woi. Jadi siapa yang menyembah batu? Siapa yang menyembah batu? Siapa? Siapa yang menyembah batu? Garis. Siapa Tuhannya batu? Garis. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, jelas ya. Ya kan, apa lagi kok? Bicara apa lagi kok? Bicara apa? Dingdang. Apalagi? Ini batu kau, ini batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh batu bangunan. Ya. Jadi Kristen, Yesus adalah batu bangunan. Ya. Jelas ya? Kristen batu bangunan. Jelas. Ini, Longor, ini kau baca. Ini Muhammad. Ini, kenapa panas kau? Kok panas kau? Ini batu bangunan. Ya, pakai bangunan. Ya. Apalagi kau mau tahu? Apalagi? Ya, dingdang. Kenapa mau apalagi nggak usah panas kau, apalagi ya. Dah sekarang gini, oke, kita tunjukkan dalil lagi ya. Gak usah panas, biasa aja bos. Udah biasa aja, biasa aja, sabar. Kita bacakan lagi ya, dalil ya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, dengar. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kismis. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini kenapa ini Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Nabi anjing. Apa jadi sekarang ya? Udah. Muhammad Nabi anjing. Ngentot anak kecil. Dingdang. Bibitnya dikentoti, ibunya dikentoti, bisa mengentot ibu-ibu. Oh, Muhammad. Ajaran anjing Muhammad itu. Kepala bapak kau, kenapa anjing? Kejang kau? Kenapa panas kau? Anjing aja nggak ngawinin anak kecil. Muhammad ngawinin anak kecil. Anjing gitu Nabi. Gila kau ya? Nabi anjing kau bilang Nabi setan itu. Kau gila. Hanya orang Islam yang bisa ngawinin apa? Hanya orang Islam yang bisa ngentoti ibunya, ibu kandung. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Oi. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya, Islam. Anusnya Yesus di sorga, anjing Tuhan cabul dasar, goblok banget, pantesan bokep banyak di negara Kristen, bangke anjing ini emang kanker dunia nih. Dia goblok anjing, Yesus lu goblok, mencabuli ibunya sendiri anjing tahu turun ke dunia dia malah lewat vagina bocil. Emang tolol emang Tuhan lu, Tuhan tolol dia. Anjing itu. Kok turun ke dunia anjing lewat vagina bocil, goblok sekali Tuhan lu. Kemana lu? Terbang nggak sanggup. Kabur. Makan ritung. Heran ya kau kali ini. Lagian mulai sih kan. Gimana? Ada nyali. Ini banyak pendekar di atas. Kok gue iblis kan di sini gue hanya membalas di sini. Kenapa gue yang iblis? Ini bang, katanya mengimani. Semangat. Katanya mengimani Yesus. Kenapa menghina Yesus?
Loh, kalau misalnya kita mengimani Yesus, kelakuannya dibenerin dulu lah gitu. Kelakuannya dibenerin dulu lah. Yesus kita nggak imani, Bang. Yesus itu kita nggak imani. Siapa yang imani Yesus? Imani Yesus ya. Dalam Al-Quran nggak ada nama Yesus, Bang. Yesus Kristus itu dialah penggantinya Nabi Isa Al-Masih. Yesus dan Isa berbeda ya, Bang? Beda lah. Coba ada Nabi Isa ditelanjangin kayak Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Coba botol ini serius ini. Ini serius. Coba baca. Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Isa nggak punya bapak. Beda. Yesus ada bapak tirinya, Nabi Isa ada bapak tiri. Ya. Biar tahu ya. Ada, bre. Gimana? Makanya ketika Nabi Isa diselamatkan kan ada yang diserupakan siapa? Yesus Kristus. Makanya dia mati dia. Iya. Res, lu tahu nggak yang dipanggil Eli lama sabaktani? Manggil kakeknya kan? Kakeknya. Kakek kenapa lu pergi ninggalin gue lama banget? Kakeknya namanya Eli. Bukan Tuhan itu. Sok tahu lu pada. Siapa kakeknya? Naik ke galaksi. Eli itu siapa Eli? Eli itu nama. Oh, ini. Bapak Galaksi dari Yusuf. Oh, ini katanya Allah sakit katanya. Coba dibukain ini dong. Coba dibukain apa ya? Matius berapa ya? Lupa gua. Ada Matius nih. Ya Allah sakit ya. Iya, dia kan bilang Allah sakit katanya. Nah, coba. Naik galaksi naik. Udah diundang itu ya. Naik. Berani nggak kau? Ada di sini nih. Ini seru nih. Kita kesini dulu. Kita kesini. Kak goreng. Tunggu ya. Tunggu. Coba dibukain. Matius 25:43 coba dibukain. Matius 5:43. Matius 25 nomor 43. Dia pindah lagi deh. Yesus lu penis dari soga. Ini gue balas galaksi ya. Kacau harus. Ya turun si M. Takut. Gue juga M kaget ya, M naik lagi M. Iya, dia tadi pas terhitung ngehujat Islam, diem dia. Pas di counter baru nangis-nangis deh. Kabur. Ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Ketika tidak berpakaian, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Ketika sakit. Itu LAI bukan? LAI nggak gitu bahasanya. Yang LAI. Iya. LAI. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Wih, Tuhannya telanjang Tuhannya. Tuhannya telanjang Tuhannya. Dalam penjara, kamu tidak aku. Tuhannya penjara, bro. Lebih amat tuh Tuhan. Buset dah. Nah, terus Matius 25:36. Matius 25:36. Nah, 25:36 nih. Ya. Tuh. Salah pencet gue tadi. 36. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuhannya sakit. Tuhannya sakit. Udah sakit bugil. Sakit kok bugil. Sakit ya ke dokter, bukan bugil. Lu hujat Islam balik lagi ke Tuhan lu mabre. Hancur. Macam-macam menghujat begini begitu sama Islam kan. Ditimpa balik kabur, menangis. Pergi. Pulang ke rumah papa di sorga. Mampus lu goblok. Jadi lu sebelum fitnah-fitnah Islam, lu cek dulu itu fitnahannya itu kejadian gak di Tuhan lu. Kalau kejadiannya urusin Tuhan lu anjir. Itu nggak urusin Tuhan lu, itu kelakuannya benerin dulu. Udah bener kelakuan Tuhan lu, baru lu maju gitu. Kita lihat di Islam ada nggak kelakuannya yang kayak Tuhan lu? Ya. Gue lagi tidur tadi, gue nggak denger. Pas denger suara lu bangun gue. Skor satu. Oten.
Matius berapa tuh Kores tadi? Matius berapa kira? Matius 25 nomor 36. Matius 25, 36, 43, 42, 41. Yesus sakit pokoknya judulnya. Aku sakit, aku penjara, nggak ada yang melawat. Tuhan sakit. Dua 12 tahun bocil lah. Bersera Oten, habis Oten. Habis lah. Habis lah, cuma gitu aja bah. Tambah dengan jumlah piring yang tadi dilempar. Hancur semua kan. Menghujat kalian ketampol, apa yang kalian hujat balik ke kalian. Balik, kalau nggak balik sih balik namaku. Pasti balik. Apa? Mau dari segi mana? Mau dari segi batu, dari cabul, semua berserak kalian. Mau cium juga ada. Mana ayo mujat kalian, mujat. Biar kalian sadar kalian. Nah, cocok sekali-sekali dibiarkan penghujat itu, biarkan jerah. Jangan lagi menghujat-menghujat. Kalau kami biarkan kau menghujat, pasti akan ketampol. Jadi kau ke Komal jangan menghujat itu lagi, cari lagi hujatan lain ya, cari. Kan pelan-pelan ini sekarang, hujatan lo udah pelan-pelan udah mulai hilang ya kan? Udah mulai hilang, ketampol. Karena memang dasar kebencian, dasar memang comor kalian dengar, apa kata pendeta ikut, tapi yang kemari. Balik arah lagi, berserak, nungging. Nggak bisa lagi kan? Kenapa? Itu tadi berserak kalian. Aduh. Bahasa kerennya itu Bang Blender, bahasa kerennya itu diklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi dia data mereka. Sudah, mantap betul. Terverifikasi. Makanya jangan coba-coba ya, pelintir tuh tek-tek Al-Quran menyerang Nabi kami. Balikkan, terklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi. Ada rupanya semuanya. Gitu tadi tuh lagu-lagu tadi tuh lagu tangting tuh lagu. Nggak ada, cuma gitu aja. Ya pagi aku ketawa aku dibuatkan ini aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Bang Blender? Udah nunggu aku di balai desa tadi, kok belum datang juga tadi? Ya Allah. Dicabut dia. Dicabut dia, udah terbang dia. Lagi dah. Iya, ditunggu Pak Torik tadi gak perlu ngomong ini, suruh kesini lagi aku. Tanyakan tuh Bang Blender itu katanya. Tanya pula buat Torik sama Wa Imron. Masalah Wa Imron, urusan orang aja dicampurin, udah gila. Gila teh, enggak aja. Masih mencampuri masalah orang aja bukan tanya dalil. Kalau kemarin itu diskusi, bukan ngurusin campurin urusan orang, enggak aja. Naik nanya Oten. Gimana nih Bang Blender? Kan Bang Blender tadi kan di sini ada Wak Tori sama Wa Imron. Ceritanya macam mana masalahnya, Bang? Iya, dia nanya, Blender, coba kau jelaskan Al Imron nomor 50. Ya kan, di situ bahwasanya Isa gini katanya. Terus kemudian di Torik nomor 2 katanya. Dia Torik nomor 2 tentang Muhammad, tentang halal haram katanya. Ya aku jawab lah, memang iya. Wa Imron itu nomor rumahnya 50 gue bilang. Nama anaknya si Isa. Iya betul gue bilang. Wa Torik itu nomor rumah 2, betul gue bilang. Jadi memang selalu bergaduh antara Wa Imron dengan Wa Torik ini bergaduh, punya anak namanya Muhammad sama si Isa. Mereka sih membahas Isa haram halal, kan begitu. Gimana aku salah menjawabnya? Nggak ada ilmu kau. Dari mana nggak ada ilmu? Gue bilang nggak aja kau. Betul kan? Dia nanya Al Imron 50 katanya. Orang dia nggak berkata kecuali dia mengatakan di Al-Quranmu. Itulah disepelekan di Al-Quran kan. Kalau dia katakan di Al-Quranmu ada surah Al Imron, betul. Ini naik. Coba jelaskan Al Imron 50 katanya. Memang iyalah Wa Imron nomor rumahnya 50 memang. Gimana salahku?
Gimana salahku? Memang iyalah membahas halal haram. Itu anaknya masih Isa sama si Muhammad. Iya betul. Kok salah aku kata nggak ada ilmu? Kan betul kan? Kalau ditanya dalil, dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu ada dalil di surah Al-Imran. Betul, aku jawab dengan yang benar. Kalau katanya Al-Imran 50 itulah sama suka-suka hati oten ini aja. Nampak kali lah mau niat apa kan? Nggak dihargainya Al-Quran awak. Mau kuhargai pula dia. Kepala otaknya itu. Nggak aja. Mana salahnya? Sibuk aja mencampurin orang aja. Mengurusin orang aja. Apa pula Wa Imran diurus-urusnya? Coba, apa diurusin Wa Imran? Apa pula diurusnya Wa Imran sama Wa Torik? Ya biarlah. Antara Wa Torik sama Wa Imran mau begaduh-begaduh lah orang tuh. Apa pula kita campurin urusan orang lain ya kan? Oh kita di sini diskusi agama, bukan Wa Torik sama Wa Imran yang bahas. Enggak aja bertanya. Nanti dijawab kayak gitu dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu. Pertanyaanmu benarin, ya kan? Pertanyaan benarin. Jangan pula jawaban aku disalahkan. Ya kan? Betul kan? Betul. Assalamualaikum, Bang Dio. Bang Dio nih, ahli Al-Quran. Salah aku jawab Bang Dio, coba. Iya, gas aja kalau udah. Iya kan? Gas aja kan. Bang Dio lebih hafal Al-Quran. Dia nanya kan, Torik Al-Imran 50 katanya. Enggak ada disebutkan Al-Quran. Sama juga kayak gitu, asal nanya. Coba kau jelaskan kami blender. Si kami itu anak Wak Munah, anak Walias, bilang. Si kami itu anak Walias, tetanggaku jual gorengan. Apa pertanyaan kau bilang? Bukan, si kami di Quran itu kau jelaskan. Oh ya udah oke. Kami adalah perusahaan percetakan Indo Pratama Mandiri yang berdiri sejak tahun 1978. Gimana salahnya? Apa salahnya? Di mana salahnya? Kami katanya, nggak ada. Dia nggak sebutkan di surat ini ada jelas kami kan nggak ada kan? Mana? Di lembaran depan itu kan ada lembaran belakang di dalam Al-Quran kan ada tulisan kami perusahaan percetakan kan ada kan yang mencetak Al-Quran. Kadang-kadang nanti dikatakan kayak gitu aku nggak punya ilmu. Apalah hotel. Kami pula Bang Blender. Barusan tadi Bang Zuma kirim ke grup kan tentang ucapan apa di komalnya si Superboy sama si Sob Katul tuh. Terang-terangan dia, terang-terangan tentang pemurtadan, kita harus bangga, kita harus ke pemerintah, bla bla bla, banyak lah gayanya lah ngomongnya tuh seenak perutnya ngomongnya. Sama si Raja Koi, tahu kan Raja Koi Tangerang. Nah itu kalau masuk disikat aja tuh Bang, itu kurang ngajar itu muka dua itu. Diskusi sama aku bikin nangis dia, ngaku dia, ya Islam begini. Di room sebelah si Sob Katul ngomongnya menghujat Islam segala macam dia benarkan, emang kurang ajar. Sama kita dia minta toleransi, kita harus saling menghormati, bla 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 bla. Gilirannya di roomnya baru tadi pagi aku buka di Bang Zuma kirim. Di roomnya Superboy si Sob Katul ngomong masalah. Siapa? Bang Dio? Namanya Bang Dio? Sob Katul si nenek lampir. Enggak, si Koi mana? Raja Koi Tangerang. Oke sip. Oh dia ngomongnya orang pemerintahan terus dibenarkannya tuh si Sob Katul tuh laknat itu. Sama aku di roomnya si itu ke 3 hari yang lalu aku bikin mencret dia, ujung-ujungnya dia bilang apa, kita harus toleransi, kita harus begini, jayalah NKRI bla bla bla. Jadi mereka ini penipu nih Bang Blender. Jadi memang harus digas terus, nggak usah pakai rem udah. Iya. Modus in the gang. Sudah. Penipu, depan kita minta toleransi, nanti di belakang kita, wow susun strategi mereka, pemurtadan segala macam. Apa nggak kurang ajar itu? Kurang ajar itu kan? Kutandai itu mukanya tuh kemarin tuh. Raja Koi itu yang di depan BSD itu Kristen tuh punya Bang, bukan di Islam itu Bang. Saya dulu sering langganan dia. Makanya aku bilang sama dia kan, aku bilang sama dia dari awal dia masuk tuh pertama-tama itu. Aku bilang sama dia, Bang, abang kalau mau diskusi jangan pakai akun jualan. Aku bilang gitu kan. Kenapa? Nanti kau sendiri yang rugi. Aku gituin kan. Biasakan aja Bang Dio. Akun jualan biar sendiri, biar rugi dia. Jadi aku bilang kecuali kalau kau memang sudah strategimu untuk cari panggung sini untuk sekalian iklankan inimu ya oke lah. Aku bilang enggak apa-apa, kita gas aja udah. Habis itu kalau kita mainkan. Udah, berarti benar kan? Berarti benar tebakanku. Baru tadi Bang Zuma kirim. Oh sih. Jadi buat teman-teman yang ada di Tangerang ya, Raja Koi itu ada di depan BSD itu. Dia tuh ngaku-ngaku Islam padahal itu Kristen. Dulu langganan saya belikan koi di situ.
jujur aja. Di depan Samsat kantor bersama. Itu Kalau ada sama Indo mobil. Kristen bang, dia ngaku Kristen yang moderat lah, istilahnya dia mau ini apa netralkan lah istilahnya. Ya kita sesama anak bangsa bla bla bla. Begini sebetulnya Bang Dio sebenarnya gini Bang Dio. Apa nih bilang Bang Perak Star? Ya itulah bilang Takia Korintus biasa. Iya. Aku bilang gitu bang, aku bilang gak usah kau ajarin kami soal toleransi. Dia kan sudah terpojok tuh. Dia sudah akui Tuhannya Maria bukan Yesus, segala macam. Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Udah ada ke pojok lah intinya. Udah mau nangis itu malam itu aku bikin. Nah, cuman dia berpesan, ya kita sebagai anak bangsa ya intinya pesan toleransi lah. Ku sikat lagi. Ujung-ujungnya bawa Bang Zuma. Bang Zuma, narasi Bang Zuma bilang, ya memang nggak salah Bang Zuma. Ku belain lagi, udah hampir nangis dia. Akhirnya dia pamit. Barusan tadi ku tengok di video Bang Zuma kirim di room Superboy dia, open cam juga nya. Dasar bangsat ini memang penjajah ini. Depan kita bijaksana dia, ya kan? Bijaksana dia, sok-sok bijaksana. Ternyata di belakang kita diinjak-injaknya kita. Bijaksana injak sini. Itulah memang konten tuh. Nah, memang gitulah. Udah nggak usah. Nggak ada macam-macam. Pecahkan diri sama orang dia. Pecahkan diri sama orang dia. Hancurkan diri sama orang dia. Sebetulnya gini Bang Kores itu sudah cukup bertahan di apa? Gini Pak Turiman, Bang Kores itu sudah cukup bertahan dia di apa Superboy. Tapi sampai sekarang tengok Bang Kores belum pernah lagi nampak di Superboy. Giling aja Bang Kores. Superboy itu dia ini Bang, cari keuntungan dari kita datang ke sana diskusi. Jangan Bang Kores di sana udah oke kali di sana dia itu. Dia nyari keuntungan Bang. Serius. Superboy itu biar kita datang ke sana ada diskusi. Jadi ngedapetin dari yang pemberian donasi kita itu ke sana, didapat itu Bang. Nah, dapat uang yang dari donasi kita umat muslim ke misalnya ke Bang Zuma, itu dimakan sama dia buat menyerang kita juga entarnya. Gitu. Makanya jangan mau, pokoknya gini, teman-teman semuanya jangan pernah datang ke komal-komal namanya Superboy itu atau tempat lain. Soalnya apa? Pembagian dari sekarang nih dari TikTok ini 30% tuh yang punya dari komal. Ya, kalau kita datang ke komal orang Kristen itu dapat 30% dari hasil kita. Ingat itu. Ingetin itu ya. Jangan dikasih panggung, Iya. Udah. Digas aja. Enggak jadi mancing-mancing Bang Juma, mancing Kores biar datang pokoknya. Gak usah kasih udah gas aja terus. Udah jelas-jelas itu. Gue mau ke Superboy. Udah jelas-jelas itu dia mendukung pemurtadan itu. Kampret memang si Superboy itu. Teman-teman ya, mendingan kita kayain komal-komal dakwah. Ya, kita datang komal dakwah, kita besarin komal dakwah. Gitu loh. Iya. Sambil tap-tap layar ya. Sambil tap-tap layar sambil zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Gambar siapa ini? Akibat apa? Akibat debat sama Bang Juma. Habis debat sama Bang Juma, habis biayanya. Coba, inilah dia. Habis dia mengeluarkan biaya untuk Superboy, inilah dia. Kasian kan? Inilah dia akibatnya. Itulah kayak bener kita. Nggak usah ditonton. Nggak ada apa-apanya tuh, longor tuh. RK begitu ya Bang sekarang ya dia. Iya. Gitu dia. Bang juga Bang gimana sampai RK kayak begitu kasihan. Kasihan kan? Waduh, sedih Bang. Kadang nggak habis mikir ya kawan-kawan Kristen ya. Si Sob Katul ngomong soal pemurtadan kita begini. Mereka nih nggak sadar si Sob Katul ngomong dari Amerika, dari luar Indonesia. Sedangkan mereka ini apalagi si Raja Koi Tangerang itu mukanya dia open cam, mereka kumpul semua di situ. Sedangkan mereka di Indo nggak mikir gitu loh. Iya, berarti dia turut serta itu. Nah memfasilitasi turut serta. Kena dia. Lucu kan? Lucu. Nggak mikir mereka itu. Aku bilang ini. Nggak mikir Bang Dio. Apalagi masalahnya begini Bang Dio, oten-oten itu kan memang betul-betul longor. Namanya Bible-nya sendiri udah bilang itu utusan, katanya Tuhan juga. Itu ada bacaan saja pun mereka nggak pandai baca kok. Nyesal juga lah kan waktu itu. Jadi kalau dia statusnya buron, kalau tahu kayak gitu udah tugas pulang maki-maki dah.
Kalau dia statusnya buron Bang Dio, dia berada di wilayah hukum di luar negeri, lalu dia buka komal, kemudian diterima di Indonesia di wilayah hukum kita. Jadi orang yang memfasilitasi itu membuka komal itu kena, namanya medeplehan di dalam undang-undang hukum pidana itu medeplehan, turut serta, medeplehan turut membantu. Nah itu tunggu aja, jadi kumpulin aja video-videonya gitu kan itu. Kita ini karena online aja mereka berani. Kalau offline perang sama kita, aku Islam pasti gitu, takut kena Islam. Aku Islam nih, sadar aku sadar, asadu. Pasti kalau jumpa offline sama kita, asadu aku Islam. Muka kau peta, dari mana kau Islam? Coba asadu deh. Kalau di online aja nih sosok patin orang tuh. Kalau offline, ya kan? Masih mending itu dulu waktu kasus di Ambon itu. Ini temanku langsung yang cerita. Dia sebagai orang yang pernah berangkat di sana. Dia sudah terpojok nih kan antara kalau dulu tuh istilahnya Obed itu Oten, kalau Muslim tuh Acang. Obed itu artinya Robert, kalau Acang itu Hasanuddin. Nah, Acang tuh Muslim. Sudah ketangkap nih, sudah ke pojok nih, ya kan? 3 orang itu. Acang apa Obed? Diteriakin gitu kan. Acang katanya. Coba syahadat. Coba apa dia ngomongnya, Pak? Disuruh syahadat. Serempak 3-3 ngomong. Ya Toiba. Memang dasar kemplang lah sama teman-teman. Toiba. Disuruh syahadat. Iya Toiba disuruh syahadat. Iya, asli itu. Cerita ngaku langsung, terjun langsung lapangan. Itu sudah kepepet. Nah, samalah si Raja Koi ini. Kalau kalian lihat dia on di mana-mana, kalian tag aku ya. Kalian ini aku. Ku bubuk dia nih beneran. Nyesel lagi kemarin itu agak ku hargai juga dia. Dasar tuh binatang tuh. Di belakang kita malah ini pula dia. Mendukung pemurtadan pula dia. Depan aku dia ngomongnya kita harus saling toleransi. Di belakang kita ngomong sama si Sob Katul, iya, mendukung dia pemurtadan. Mengkimbek betul tuh orang tuh. Enggak, perasaan kan pernah nggak kita melihat murtad? Kok pede kali orang tuh ya? Hah? Kapan kita pernah melihat mereka murtad loh? Pernah nggak kita di online melihat murtad? Pernah nggak? Satu aja sekali coba teman-teman yang udah lama di sini. Pernah nggak melihat murtad? Pernah di kepedean kali ya? Di Maluku dulu ada gini, orang tuh kan mengekspos gini, Bang Udin. Kadang orang tuh mengekspos gini dari Katolik masuk Protestan, itu kan baptis lagi. Enggak kok pede kali, kapan lah melihat murtad? Aduh ten jangan kepedean nak kalian. Dang dung Ya ini kita doakan bom-bom umurnya panjang ya kan, biar ada lucu-lucuan. Kalau bom-bom cepat mati nggak ada lagi lucu-lucuan ya kan? Hah? Ya kalau dia umur mati nggak mungkin kita buat kayak gini, kita doakan dia umur panjang ya kan? Biar ada lucu-lucuan bom-bom ya kan? Kapan pula kita melihat dia murtad orang Kristen? Nggak pernah kita melihat murtad. Tapi setiap hari zaman semakin canggih ke orang mikirkan Tuhan, aduh lebih jago lagi AI sekarang. Tengoklah kalau tanya sama ChatGPT itu, coba AI coba kau tengok sempak dia warna apa, udah tahu dia tuh warna sempak warna kuning kan ya, udah tahu dia tuh. Hah? Coba kau tengok tuh ada cewek itu sempaknya warna apa itu, warna merah kan ya. AI itu ChatGPT itu cuma satu dia yang buat pening. Coba kau jelaskan konsep ajaran Kristen. Apa katanya? Kepala bapak kau blender atau kalau pening kepala gue. Capek aku menjelaskan itu biar tahu kok konsep Tritunggal itu sakit kepala aku. Aku tanya itu. AI yang pintar saja ketika tanya Tritunggal, mencret. Pusing kepalanya AI. Tapi kalau tanya yang lain jago dia. Zaman sekarang orang, zaman canggih ini masih menuhankan manusia, sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa sendirinya. Ya kan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Sedangkan AI
masih mau menuhankan itu? Ngarang aja. Orang saja sudah menuhankan AI, Google, ya kan? Ini masih menuhankan manusia tidak berbuat. Enggak aja. Makanya di mana murtadnya? Di mana murtadnya, Bos? Angan-angan, halu kok, halu. Picahan piring bibir toko, halu. Merah piring. Enggak ada, kau enggak ada kayak gitu. Dingdang, dangdung, Blender, kalau video ini kau kirim ke AI Gipita itu, nanti tolong komentarkan video ini. Nanti komentar di bawah itu. Ampun Ten, ampun bilang. Ampun kok. Kau menghujat di Komal kau nggak rame penonton, menghujat di Komal kami rame penonton. Ayo kok, ayo. Ampun Ten, ampun bilang. Ampun. Kalau video itu dikirim ke dikirim ketik di bawahnya Bang Blender. Tolong komentarin video ini. Nanti ada tagnya tuh di bawah tuh. Nah, langsung. Iya, kepedean kali pulanya. Sumpah, zaman sekarang ini pula menuhankan Allah. Bagaimana orang setiap hari yang mualaf. Dari mana jalan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku sendiri. Ya kan? AI ditanya, tahu semua apa tanya? Apa yang mau kau tanya? Cuma satu yang dia nggak bisa jawab. Apa itu? Tentang Tritunggal. Macet. Tentang Tritunggal macet. Coba kau tentang Tritunggal. Kepala bapak kau Blender deh. Kau beli kan aku bodrek. Kau penting aku bicara bodrek. Cuman itu aja. Yang lain dia masih sanggup bilang. Yang lain masih sanggup. Tapi kalau masalah Tritunggal, ampun. AI pun ampun. Sampai sekarang gitu pintarnya AI, gitu pintarnya Tritunggal. Coba tanya sama AI, mana ada bisa jawab? Udahlah Blender, gak usah kau tanya itu, sakit kepalaku katanya. Sakit kepalaku, nggak sanggup aku bilang. Udah daripada aku pecahkan di piring ini semua katanya. Tapi Bang Blender, masalah series kenapa takut sama Bang Blender? Cuma ceritanya Bang Blender. Ya, Edis pula tukang tembal ban itu. Dia tukang tambal ban. Aku tahu kali sejarah Edis tuh. Tahu kali. Kan ada udah dibilang. Dia tukang tambal ban. Dulu dia makanya coba suruh diskusi buka kacamata. Dia suruh Bang Juma kan. Dia suruh Bang Juma buka masker. Suruh dia berani buka kacamatanya. Berani nggak? Potong kuping kalau berani buka kacamatanya. Tahu kali aku. Nggak akan berani dia. Bilang gitu. Kalau kalau kau disuruh buka pakai apa? Pakai masker. Suruh buka masker. Suruh buka kacamata kau. Nggak akan berani. Karena dia itu tukang tambal ban. Dulu sejarahnya satu kampung yang sama dia tuh Selangor tuh, satu kampung. Sejarahnya dulu dia itu kan pandai berkata-kata. Udah, dia pandai bernarasi. Ketika dia tuang asik nempel ban bocor aja. Asik tempel ban bocor aja. Jadi itu memang Edis. Bocor aja bannya, bocor aja. Kadang-kadang, ini dia. Mana di sini? Lihat nih. Ini dia Selangor nih. Ini dia. Ini dia. Jadi ini dia dulu tahu kalian satu kampung. Jadi dia ini tukang tambal ban dulu ya kan, kerja dia nggak bisa. Coba kacamata selalu buka, mata dia itu juling matanya nih juling. Jadi habis tempel ban orang bocor. Ada satu pelanggannya habis bocor, begitu jalan berapa meter, bocor lagi, ngamuk lah dia. Begitu mau ngamuk sama dia, kawan ini pandai berkata-kata. Itulah yang membuat kawan tuh, kau jago kok ya, nggak bisa kumarah kau buat dia, jago kau permain kata-kata ya. Oh, kau mau nggak jadi debater gini? Maulah katanya. Nggak perlu pakai ilmu, yang penting permainan kata-kata, betul kan? Makanya diberangkatkan, digaji kan, dia keluar negeri, enak dia. Maka permainan kata-kata ini, permainan kata-kata, tukang tambal ban Selangor nih, coba, makanya nggak berani dia diskusi sama aku, coba berani nggak sama aku kalau aku bicara permainan kata-kata sama Selangor nih, permainan kata-kata. Paling suka aku permainan kata-kata, ayo. Nggak berani dia. Bang Blender, ketika bocor dia ngadu lagi ke Edis, ngomong apa sih Edis tuh? Ya dia itulah permainan kata-kata. Pandai lah, itu aja permainan kata-kata. Nggak bisa dia pakai bang beginilah, bang begini bocor apa segala macam. Itu aja permainan kata-kata. Makanya yang bannya bocor itu bilang, kau ini ya, padahal udah emosi kali aku nih kau. Tapi jumpa sama kau gara-gara kata-kata kau tuh jadi hilang emosiku sama kau.
Kau cocoknya jadi debater ini. Mau kau jadi debater? Monggo. Maulah katanya. Itulah dia situ pertama. Dibiayain luar negeri. Itulah. Makanya Theo lah kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Bedakan kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Mana sama? Kaki sama ban. Ini alah si longor. Nggak tahu ilmu Theo. Suruh buka kacamatanya. Matanya itu arah ke hidung semua, ke kiri, ke yang kanan, kiri yang kanan. Pokoknya arah ke mata lah, ke juling lah, apalah. Orang cemana matanya kayak gitu? Cemana pula ban bocor 2 1 dibilangnya. Orang matanya berserak. Dibilangnya ini ban dalamnya yang bocor, ban luar yang bocor katanya. Ini ban dalamnya yang bocor, ban luarnya bocor katanya. Coba lah, apa nggak gila? Gimana pulanya? Ban luar bocor sama ban dalam bocor kan berbeda kan? Beda lah. Ban luarnya bocor. Ban luarnya ditambal bukan ban dalam. Apa nggak bocor lagi? Sama nggak? Sama. Tangan, kaki sama ban mana lebih hitam? Sama mana coba? Mana lebih hitam? Tangan, kaki sama ban sama hitamnya di sini. Tengok dia itu kayak gitu. Sama kayak gitu jadi selongor. Apa bedanya? Inilah. Cuman ini yang bisa satu kampung aku bisa musir sama dia nih. Sudah butar si longor sudah butar. Tahunya aku nih. Ini sudah butar. Kereta siapa ditambal itu bang? Kereta siapa ditambal itu bang? Ya makanya kereta kayak gini lah tambalnya coba. Sama kaki kan? Kaki sama ban sama hitamnya. Sama hitamnya tengok lah kayak gini. Makanya dia ketahuan kan pakai bot. Ternyata dia pakai bot. Ketahuan penontonnya itu 30 ke rupanya pakai bot. Ketahuan. Penontonnya yang aslinya cuma 500, 400 Selongor nih. Nggak sampai 1K. Aslinya pakai bot Selongor nih, ketahuan. Jadi dulunya pakai sarung tuh bang ya? Ya inilah kayak gini model dia. Kayak gini model Selongor nih. Iya. Ini dia sedis nih. Ini asli nih, tengok nih. Sempaknya bang, abang tengok sempaknya bang. Nggak, sempaknya ngapain pula tengok, nggak pernah bersempak gitu sama dia. Ini kayak gini lah dia. Apa pula coba? Mana makanya yang dalilkan Edisu. Panggil Edisu kayak gini. Berserak buat. Apa-apanya. Terbongkar kan? Siapa dia? Terbongkar semua dia tukang tambal ban. Yang terus dia itu. Mata itu Bang Blender itu juling rupanya dia ya. Juling matanya juling. Makanya kalau diskusi sama dia suruh buka kacamata, berani gak dia? Dia nyuruh Bang Juma buka masker, buka kacamata, potong kuping kalau berani dia. Gak berani. Matanya juling bos, juling matanya. Arah hitamnya dua-duanya ngarah ke apa? Ngarah ke hidung. Macam mana coba? Kalau Kero gimana tuh arah hidung dua. Tahu kali aku mata anak ini gimana? Suruh tengok. Kayak gini pula mau diandalkan noten. Urut Al-Quran nggak bisa rupanya juling dia rupanya. Juling matanya. Juling. Jadi dia gini ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun, ternyata rupanya 13 tahun nambal bang. Sempak dia tuh koyak belajar 13 tahun. Ini kan udah dibilang permainan kata-kata dia nih kan. Dia kan permainan kata-kata coba bisa kan? Setiap dia ditanya takut. Mana ada ilmunya? Lalu didatangi, ditawari, jadi debater aja kamu. Jadi debater gitu. Gitu. Ilmu oten lah pulanya. Maka sama aku yuk. Permainan kata-kata yuk. Kalau nggak berserak buat dia yuk. Berani dia. Mana berani dia permain kata-kata yuk. Biar berserak kayak kita bilang. Apa dia bertanya? Kalau nggak berserak dia itu jadi debater. Makan plastik dia aku buat. Makan plastik. Kasih surat Al-Bata dia. Banyak surat dalil-dalilku. Surat Al-Bata, surah Hadis At-Tambunan ada. Surah Al-Masar ada. Ada dalilku banyak. Hadis At-Tambunan ada, surat Al-Masar, surat Abata ada. Banyak. Biar ku mencret dia, enggak pernah berani. Mencret Bang Blender pantesan dia baca huruf Arabnya tidak bisa, rupanya juling, jadi double hurufnya. Juling bos, juling. Rupanya kata Oten juga percaya 13 tahun belajar Al-Quran, ternyata rupanya tambal bang ya. Oten kalau nggak menipu, Oten itu memang harus menipu. Kalau nggak menipu sia-sia mati Yesus. Sia-sia. Karena apa? Di 10 hukum Taurat jangan berdusta, ya kan? Jangan berdusta. Kalau mereka nggak berdusta, sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Makanya memang harus berdusta mereka. Mereka berdusta kita dibilang 3 hal. Mereka semua hal berdusta. Memang harus begitu itulah mereka. Itu banyak kali ceritanya. Aku kadang-kadang nggak ada otak gitu. Coba pikirkan itu aja lah. Capek. Sekarang
Dari mana coba Bunda Maria itu memikirkan, itu pikirkan. Capek-capek Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus. Menjaga. Yang tadinya biasa mencuci pakaian sendiri, menggosok pakaian sendiri. Gara-gara demi Tuhannya Oten, sanggup dia membayar orang untuk cuci gosok. Sanggup. Demi agar tidak terjadi agar ada tidak kontraksi dalam kandungannya. Demi untuk menjaga Tuhan Oten lah. Demi untuk menjaga Tuhan Oten agar jangan sampai keguguran, dibayarnya tukang cuci, tukang gosok Wak Munah itu dibayar Wak Munah. Berapa gaji Wak Munah 9 bulan tuh Oten? Bukan mau bayar. Mana mau bayar Oten? Coba. Mau bayar Oten? Suruh tagih Oten. Coba kau tagih. Coba kau tagih lah. Kau bayar tuh. Bagaimana Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok tuh? Coba. Kau bayar. Udah lah gak ada duit. Suruh Oten bayar. Mana mau Oten bayarnya? Gak ada otak tuh. Begitu lahir enak aja lahir kandang domba. Kan gak ada otak. Enak lahir kandang domba. Mana otak orang tuh? Coba. Enak aja lahir kandang domba. Padahal nggak ada tutup dari kandang domba. Kalau ditanya, di mana Yesus lahir? Kandang domba katanya. Kepala bapak, kau tuh kandang domba. Nggak ada kemanusiaannya. Kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan, nggak tahu diri kan? Berjasa kali Bunda Maria itu, berjasa kali. Tapi dihinakan. Capek, Wak Munah dia mencuci gosok tuh pakai apa? Bunda Maria tuh, Wak Munah. Wak Munah tuh 9 bulan Wak Munah tuh mencuci gosok itu. Lumayan juga gajinya tuh. Kalau hitungan sekarang ini 500.000 loh, 500.000 sebulan. Agar apa? Agar menjaga, agar kandungannya tidak keguguran. Seperti keguguran, aku pun kadang-kadang nih si Yusuf tuh pun nggak tahu diri aku. Kalau aku keluarganya Bunda Maria, ku cekek si Yusuf tuh. Kau Yusuf nggak ada otak kau pula. Kau biarkan pula lahir kandang domba. Di mana otak kau Yusuf? Si Yusuf tuh coba. Kalau aku keluarga Bunda Maria, ku letakkan kepala otak siapa Yusuf tuh. Fak katanya sekali. Kau nggak ada otak kau pula. Kau biarkan pula bini kau lahir di kandang domba nih, pura-pura kau aja. Kenapa kau biarkan? Nggak ada tempat lain lagi rupanya di kandang domba. Enak aja kau dibiarkan pula kandang domba. Nggak ada otaknya si Yusuf tuh, kan? Bang Blender turun dari sorga katanya Bang Blender. Katanya turun dari sorga katanya Tuhannya. Ya iyalah kan malaikat Gabriel itu kan datang menyampaikan kepada Bunda Maria akan menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Kan begitu. Menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Saat itu lagi pergi sensus. Karena takut mereka ada sensus, pergilah mereka berdua untuk menghindari sensus. Karena data mereka kan belum masuk satu kakak. Karena malaikat Gabriel kan ya kan? Karena malaikat Gabriel mengatakan, Yusuf, kau diwajibkan untuk mendampingin Bunda Maria ini. Agar apa? Agar dia tidak dizolimin, dia tidak dianggap perempuan pezina. Tapi ingat ya, kau hanya menemani saja, ditunangkan, tapi jangan kau sentuh dia. Jangan kau sentuh dia. Coba, laki-laki siapa yang tahan? Bunda Maria cantik. Cantik Bunda Maria, bos. Cantik, siapa yang tahan? Jangan kau sentuh dia. Silakan untuk mendampingi saja. Itu loh waktu di sensus dibawanya ke penginapan. Aku pun aneh, penginapan penuh, klinik gak ada. Karena itu di Lukas 2:27. Bang Blender, waktu sensus itu kan udah bunting Bang Blender. Udahlah, itu kan memang lagi hamil besar. Karena ada sensus, takut orang itu karena mereka tidak satu data, belum satu kakak. Kan masih tunangan, belum menikah. Mana pernikahan? Masih tunangan kan? Belum menikah mereka kan? Pak Turiman, yang dibilang kan yang hamil itu si Immanuel atau si Yesus? Ini saya bingung ini. Apanya? Kalau itu namanya Laila, cuman begini loh. Kadang-kadang kan kalaulah kita coba lahir di kandang domba, di mana lah kalau kandang domba tuh? Di mana otak Yusuf itu coba lah? Di mana? Ini pun Yusuf ini setel aja nih karena dia tahu anak Tuhan mau lahir biar ada decking ya kan, pura-pura itu. Anak Tuhan yang mau lahir, anak Tuhan ya kan. Anak Tuhan mau lahir, pura-pura cinta dia. Penginap. Loh, apa maksud jawabannya? Saya tidak menyembah Allah bangsa lain karena di Bible Bang, Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Terus Allah kemudian Kristus Yesus juga mengatakan bahwa menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, tapi untuk menyembah Allah lain yang seperti apa nggak jelas, kami nggak percaya itu Pak Lopo gitu. Jadi Tuhan yang benar itu, jalan lurus itu sudah
diutus oleh Allah Bapa, yaitu dalam Yesus Kristus gitu loh. Jadi orang Kristen nggak perlu lagi cari jalan lurus pagi, siang, malam, saat berdoa, saat berteduh, nggak mencari dan meminta jalan lurus lagi, Pak Lopo. Jadi karena orang Kristen itu sudah mendapatkan ini Silongor lagi nih di bawah nih, Hutasot disalibkan jam 9, meninggal jam 9. Apa pula jam 9? Ini Hutasot ini loh, di bawah loh. Ini Kristen ini Kristen. Iya. Ya. Iya. Nah, kau lihat ini Jostuku ini seorang Kristen disalib jam 9, meninggal jam 9. Apa pula orang itu? Kristen itu Pak Lopo. Berarti dia mendapatkan jalan benar, jalan lurus. Makanya Yesus mengatakan, nggak perlu jalan siapa lurus. yang percaya kepadaku, bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Jadi Pak Lopo dan yang 3 orang semua di sini akan mati dalam dosa karena nggak percaya bahwa kebangkitan Yesus untuk menebus Anda. Kebangkitan Yesus dari mana kamu ngomong itu? Ah ini Hutasoid. Sabar dulu kau Jostuku ya, sabar dulu bos ya. Hutasoid, apa maksud kau disalib jam 9, meninggal jam 9? Silakan. Di mana kau dapat datanya itu? Disalib jam 9, meninggal jam 3. Jangan asal ngomong kamu disalib jam 9, jam 3. Ngarang pula kau. Jam 12 siang masih ada jam di persidangan. Kan meninggal jam 3. Ngarang. Ngarang kali kau. Mau tipu-tipu kau di sini ya? Udah sama aku aja Pak Lopo, ayolah. Enggak, aku mau ini diskusi dengan domba yang malas baca Bible. Ceramahin dulu saya Pak Lopo biar bisa keluar dari jalan benar ini gitu loh, biar aku bisa sesat. Pak Hutasoid, jangan minum air, nanti kembung. Jangan minum air. Nanti kembung. Yohanes 19:14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Lah ini masih di persidangan ini jam 12. Lalu siapa yang disalib jam 3? Ya. Pak Lopo, sama aku aja Pak Lopo. Malas aku kau sama kau, malas baca Bible juga. Akulah jalan itu aja terus kau baca. Yohanes 1:1. Biar Pak Lopo itu bisa bicara. Pak Jetu sabar. Pak Jetu sabar dulu ya, biar Pak Hutasoid. Tapi jangan dimilaka, capek. Iya, mir sendiri coba. Lanjut Pak Huta. Yesus itu disalibkan mulai jam 9 dan meninggalnya jam 3. Kata siapa itu jam 9? Kata siapa? Ya kata Alkitab lah. Markus 15:25. Dengarkan Hutasoid. Duduk manis di situ, ambil aqua gelas di kulkas. Jangan membantah ya. Markus, dengarkan dulu, kubacakan kau ini ya. Ini firman Tuhan ya. Judulnya di atas, Yesus disalibkan. Ya, dengarkan, saya baca firman Tuhan ya, agak panjang ini ya. Kalau di pendeta itu sepotong-sepotong diambilnya ya. Nah, ini saya baca. Ini versi Markus ya. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Nah, ada pula Simon di sini kan. Dan orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru keluar dari kota, dan itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi ia menolaknya. Menolak di sini kan dia nih. Kemudian mereka menyalibkan dia, Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Catat Markus 15:25, hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. Markus 15:25. Tahu ini baru nyelam baca aja nggak tahu. Ya. Markus tadi mengatakan jam 9 ya. Sudah disalib ya.